Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Solehudin. Saya berkuliah di Universitas Terbuka dengan NIM 859663516. Prodi saya PGSD dengan UPBJJ Bandung. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD, yaitu tentang kelistrikan. Mungkin sekian pembukaan dari saya dan selamat menonton. Untuk alatnya di sini ada batu baterai, lampu, kabel, capitan buaya, dan alasnya menggunakan kardus. Bahannya yaitu ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, mata pensil, kertas, plastik, air garam, dan air keran. Bahan yang pertama kita coba yaitu kawat besi. Kita capit menggunakan capitan buaya. Kawat besi bisa menghantarkan listrik, yaitu bersifat konduktor. Dan yang kedua ada kawat tembaga. Kita capit menggunakan capitan buaya. Lalu kita cek. Kawat tembaga bersifat konduktor, yaitu bisa menghantarkan arus listrik. Bahan yang ketiga yaitu sendok perak. Kita capit menggunakan capitan buaya. Untuk sendok perak yaitu bersifat konduktor, dapat menghantarkan listrik. Yang keempat ada kayu. Kita capit menggunakan capitan buaya. Lalu kita amati dan coba. Untuk kayu yaitu bersifat isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Dan bahan yang kelima yaitu penghapus karet. Kita capit menggunakan capitan buaya. Lalu kita cek. Untuk penghapus karet yaitu isolator, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk bahan yang keenam ada mata pensil. Kita capit kepada capitan buaya. Lalu kita cek. Mata pensil bersifat konduktor, yaitu dapat menghantarkan listrik. Untuk bahan yang ketujuh ada kertas. Kita capit menggunakan capitan buaya. Dan kita cek. Untuk kertas yaitu isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk bahan yang kedelapan ada plastik. Kita capit menggunakan capitan buaya.
Lalu kita cek. Untuk bahan plastik yaitu isolator tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk bahan yang ke-9 yaitu air keran atau air PDAM. Kita masukkan. Capitan buayanya. Lalu kita cek. Untuk air keran bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk bahan yang terakhir atau nomor 10 yaitu ada air garam. Mari kita uji coba dengan memasukkan capit buayanya ke dalam air. Lalu kita cek. Untuk air garam bersifat konduktor yaitu bisa menghantarkan arus listrik. Untuk percobaan yang kedua yaitu tegangan listrik. Alatnya ada lampu bohlam 12 volt, 3 buah baterai, 2 buah pencapit buaya, dan 1 meter kabel. Untuk percobaan yang pertama, kedua kabel disambungkan ke kutub positif terhadap baterai. Dan hasilnya tidak menyala. Percobaan kedua, kutub positif dan negatif disambungkan. Ternyata lampu dapat menyala lumayan terang karena semua tegangan yang dihasilkan oleh baterai yang hanya memiliki 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 12 volt. Hal ini berarti daya baterai lumayan cukup untuk menyalakan lampu dalam kondisi lumayan gelap. Pada rangkaian ketiga, baterai ditambahkan 1 buah menjadi 2, kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar yaitu 3 volt, sehingga mampu menyalakan lampu sebesar 12 volt. Pada rangkaian keempat ditambahkan lagi 1 baterai menjadi 3 baterai. Ternyata lampu menyala terang karena 3 baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 4,5 volt, sehingga lampu lebih terang dan sangat terang dari yang 3 volt sebelumnya. Untuk kesimpulannya, benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak menghantarkan listrik disebut isolator. Berdasarkan hasil pengamatan saya, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam merupakan konduktor, sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran disebut isolator. Pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambahkan tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar tegangan yang dialirkan ke lampu. Barusan adalah hasil praktikum dari saya. Maaf bila ada salah kata, salah ucap, atau salah saat melaksanakan praktikum. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.